Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rotasi atau perputaran. Kita akan melihat konsepnya terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini jika koordinat titik semula berupa titik A, koordinatnya adalah X, Y, akan dirotasikan dengan besar sudut alfa terhadap pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan berupa X aksen Y aksen atau bayangan X bayangan Y itu sama dengan matriks cos alpha min sin alpha cos alpha dikalikan titik awal X, Y. Catatannya di sini, arah rotasi jika diputar searah jarum jam, ya, ingat, jika rotasinya itu diputar searah jarum jam, maka sudut rotasinya itu akan menjadi negatif alfa. Ya, jika diputar searah jarum jam, maka sudut rotasinya itu akan menjadi negatif alfa. Nah, yang sebaliknya, jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudutnya itu adalah positif, yaitu alfa. Ya, Ibu tekankan lagi, jika diputar searah jarum jam, maka sudut rotasinya menjadi negatif, yaitu negatif alfa. Kemudian, jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasinya itu menghasilkan positif, yaitu alfa itu sendiri. Prasyaratnya adalah kita harus mengingat kembali sifat-sifat dari sudut negatif pada fungsi trigonometri, yaitu sin buka kurung min alfa itu akan menghasilkan min sin alfa. Kemudian cos buka kurung min alfa akan menghasilkan cos alfa. Kemudian tan buka kurung min alfa itu akan menghasilkan min tan alfa. Artinya apa? Pada sudut negatif yang positif hanyalah cos, ya. Yaitu selain itu ada sin dan tan bernilai negatif. Kemudian prasyarat kedua, kita harus mengingat kembali nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk sin 0 yaitu menghasilkan 0, kemudian sin 30 itu adalah setengah, sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, sin 90 itu adalah 1. Kemudian cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Nah, inilah yang perlu kita pahami, ya, sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah tentang rotasi, yaitu transformasi fungsi berkaitan dengan rotasi. Baik, kita akan mencoba ke contoh soal. Diketahui fungsi awal Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 akan kita rotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Maka di sini kita akan menganalisis hasil rotasi yang terbentuk. Oke, kita sudah bisa lihat di sini soalnya adalah searah jarum jam. Yang pertama di sini kita sudah memiliki sudut rotasinya yaitu 90 derajat. Berarti di sini alfa sama dengan 90 derajat. Kemudian karena searah jarum jam, maka akan menjadi negatif alfa atau negatif 90 derajat. Kalian bisa lihat catatan di sini. Kalau diputar searah jarum jam, maka sudut rotasinya menjadi negatif. Kalau diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudutnya tetap positif. Baik, alfanya di sini adalah min 90 derajat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan matriks transformasi untuk rotasi, yaitu X aksen Y aksen atau bayangan X bayangan Y itu sama dengan matriks cos A min sin A cos A dikalikan XY atau matriks XY. Nah, sekarang kita akan mensubstitusi alfa sama dengan min 90 derajat. X aksen Y aksen itu sama dengan cos alfa ini kita ganti dengan cos min 90 derajat. Kemudian min sin alfa ini kita ganti dengan min buka kurung sin
min 90 derajat. Kemudian sin alfa ini kita ganti dan sin buka kurung min 90 derajat. Kemudian cos alfa ini kita ganti dengan cos buka kurung min 90 derajat. Kemudian kita kalikan dengan matriks X, Y atau titik awal X dan Y. Nah, ingat kembali sifat-sifat sudut negatif. Yang mana sin negatif A itu adalah negatif sin A, cos negatif A itu adalah cos A, tan negatif A adalah min tan A. Artinya cos sendiri yang positif. Jadi di sini bentuk lain yang kita dapatkan adalah X aksen Y aksen sama dengan atau matriks X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 alfa itu akan menghasilkan cos alfa. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. X aksen, Y aksen. Nah, dari sini. Oke, dari sini ya. Cos buka kurung min 90 derajat itu adalah cos alfa. Kemudian min sin min 90 derajat itu adalah min sin min 90 derajat. Kemudian sin buka kurung min 90 derajat itu adalah min sin alfa. Kemudian cos buka kurung min 90 derajat itu adalah cos alfa. Jadi akan membentuk sebuah matriks baru, yaitu X aksen Y aksen itu sama dengan cos min 90 derajat itu adalah cos 90 derajat adalah 1 ya. Kemudian min sin min 90 derajat itu adalah 1. Sorry, di sini 0, di sini 1. Kemudian sin buka kurung min 90 derajat adalah min sin 90 derajat adalah min 1. Kemudian cos buka kurung min 90 derajat adalah 0. Barulah kita kalikan dengan X, Y. Nah, bentuk perkalian ini yaitu matriks 0, 1, min 1, 0 dikalikan matriks X, Y. Ini adalah bentuk perkalian matriks. Cara kerjanya di sini ya, yaitu matriks A, B, C, D, yaitu ordo 2 kali 2, kita akan kalikan dengan ordo 2 kali 1, itu akan menghasilkan matriks bentuknya ordo 2 kali 1, yaitu baris kali kolom 2 kali 1. Caranya bagaimana? Caranya adalah A dikalikan F, kemudian dijumlahkan dengan B kali F. A dikalikan E dijumlahkan B kali F. Oke, ini untuk yang baris pertama. Kemudian C dikalikan E ditambahkan dengan D dikalikan F. Ini akan menghasilkan baris kedua. Jadi bentuk ini kita akan kalikan. Dia akan menghasilkan bentuk baru yaitu X aksen Y aksen. Caranya adalah 0 dikalikan X, 0 ditambah 1 dikalikan Y, Y. 0 ditambah Y menghasilkan Y. Kemudian yang kedua, min 1 dikalikan X, min X ditambah 0 kali Y, 0. Min X ditambah 0 menghasilkan min X. Nah, dari inilah kita akan menemukan persamaan dua buah matriks. Yaitu yang pertama, baris pertama ini sejajar X aksen sejajar dengan Y, kemudian Y aksen sejajar dengan min X. Berarti di sini kita menemukan dua persamaan, yaitu X aksen sama dengan Y. Jika X aksen sama dengan Y, otomatis kita balik Y sama dengan X aksen. Kemudian yang kedua, Y aksen sama dengan min X. Oke, Y aksen itu sama dengan min X, otomatis kita balik X ini akan menjadi min Y aksen. Nah, dua persamaan ini akan kita substitusi ke persamaan awal. Oke ya, jadi yang kita dapatkan tadi adalah Y sama dengan X aksen, kemudian X sama dengan min Y aksen. Kita akan substitusi ke persamaan soal awal, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Sekarang kita ganti Y ini dengan X aksen. Kemudian X kuadrat ini dengan buka kurung min Y aksen tutup kurung kuadrat. Kemudian min 2, X ini kita ganti dengan min Y aksen. Kemudian di sini tetap min 3. Sekarang kita akan mensederhanakan lagi.
X aksen sama dengan min Y aksen kuadrat, artinya Y aksen kuadrat, minus plus 2 kali Y aksen 2 Y aksen, kemudian di sini min 3. Selanjutnya kita akan mengganti X aksen dengan X dan Y aksen dengan Y. Oke, kita ganti X aksen dengan X, Y aksen dengan Y. Akan menghasilkan X aksen ini kita ganti dengan X, Y aksen ini kita ganti dengan Y, karena ada kuadrat berarti Y kuadrat. Kemudian plus 2, kemudian Y aksen ini kita ganti dengan Y menjadi 2Y, kemudian turun min 3. Nah, inilah bentuk hasil dari refleksi. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 yang kita putar sejauh 90 derajat, yaitu searah jarum jam. Nah, kita akan mengakses grafiknya. Grafiknya akan berbentuk seperti ini. Oke, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Fungsi awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, yaitu yang di grafik warna hitam ini. Kemudian kita akan putar sejauh 90 derajat. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti masing-masing sudut pada kuadran ini adalah 90 derajat. Berarti kalau kita putar ya, dari titik puncak dari fungsi awal, yaitu X kuadrat min 2X min 3 pada titik ini, sejauh 90 derajat berlawanan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti kita akan putar ke kiri. Kalau dia berlawanan jarum jam berarti kita putar ke kanan. Maka dari itu hasil refleksinya kita putar ke kiri sejauh 90 derajat, itu akan menghasilkan bentuk baru yang berwarna merah ini, yaitu X sama dengan Y kuadrat plus 2Y min 3. Oke, ini adalah analisis gaya grafik. Semoga mudah dipahami.